Halo Sobat USJ, balik lagi sama aku Clara. Hari ini kita mau review proyek usia kontraktor udah serah terima. Proyek ini lokasinya ada di Mojokerto. Yuk kita lihat. Proyek ini adalah proyek Bapak Riko. Untuk review fullnya, kita akan dibantu oleh arsitek tim USJ Studio. Permisi. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Baik, Mas Genta. Boleh dibantu nggak untuk review full dari proyek Bapak Riko ini? Oh, boleh sekali. Mungkin kita mulai dari bawah dulu. Boleh. Oke. Nah, ini Mbak Rara. Jadi kita alhamdulillah baru saja menyelesaikan satu buah proyek ya, salah satu buah proyek dari USJ Kontraktor ya yang berada di Suko, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini kita ada konsep rumah modern kontemporer. Oke, baik. Berarti untuk desainnya ini desain modern kontemporer ya, Mas? Rumah desain modern kontemporer. Nah, sedikit informasi Mbak Rara. Jadi bangunan ini berdiri di atas lahan sebesar 91 meter persegi. Untuk luas bangunannya sendiri itu sekitar 182 meter persegi atau kurang lebihnya di sekitar 7 kali 13. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti dengan ukuran segitu dibangun rumah 2 lantai ya, Mas Genta? Rumah dibangun untuk rumah 2 lantai. Baik. Mungkin bisa dibantu kita jelasin dulu buat Sobat USJ di area carport aja dulu ya, Mas ya? Baik. Bisa dimulai dari dinding, Mas? Boleh. Jadi di area dinding ini ya, jadi seperti proyek-proyek sebelumnya, proyek USJ sebelumnya, selalu di area luar ini selalu kita permainkan dengan gradasi tembok yang saya rasa mungkin tidak monoton ya. Jadi kita buat ada semacam tali air di area sini. Terus untuk temboknya ini bertekstur ya, Lalu Mas? temboknya juga dibuat bertekstur dan teksturnya ini Mbak Rara ya. Jadi kita sudah ada metode sendiri sehingga tekstur carport dari USJ ini tentu saja selalu halus ya. Halus dan rapi ya. Halus dan rapi, dan ketika kita pegang di sini itu tidak ada kerontokan sama sekali. Iya, biasanya kan kalau di mungkin proyek-proyek yang lain kan biasanya ada ya. Iya, Ketika waktu dipegang itu langsung sudah- banyak yang jatuh iya, gitu. jatuh sekali. Nah, itu kita ada metodenya sendiri. Seperti itu. Selain untuk estetika, list airnya ini ada fungsi lainnya nggak, Mas? Ya, tentu saja pasti ada fungsi lain ya Mbak Rara. Jadi tali air ini selain untuk estetika, dia juga membantu untuk mengalirkan air hujan ketika jatuh di celah-celah antara kanopi, sehingga di area kanopi ini tidak ada air yang mengendang seperti itu. Oke, Ya. ini juga dikasih lampu sorot ya, Mas? Jadi kalau malam hari tuh untuk bagian dinding ini terlihat lebih menyala. Betul sekali. Jadi terlihat lebih hidup ya. Jadi area tembok ini juga juga terlihat lebih terang juga seperti itu. Oke, karena tadi ngomongin kanopi, bisa dibantu jelasin nggak, Mas, kenapa desainnya untuk area carport di area kanopi ini dibuat transparan? Transparan. Oke. Jadi kanopi ini memang pada dasarnya kita buat transparan. Yang pertama itu memang untuk sebagai pencahayaan ya, sehingga ketika ini nantinya ada pagar, lalu ada hal-hal yang mungkin sekiranya menutupi dari segi fasad, di area carport khususnya itu tetap terang seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk area mungkin kedepannya bakal dipasang pagar yang full. Pagar sampai tinggi Itu seperti itu. tetap ada cahaya dari atas ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Terus selain itu juga kita kan bisa melihat langit-langit juga dari sini juga. Ya, Apalagi kalau cuacanya lagi cerah-cerahnya kayak sekarang ini, kelihatan awannya cantik-cantik ya, Mas? iya, betul. Nah, ini Mbak Rara, hal uniknya di rumah ini itu adalah sebelum kita memasuk area teras ya, kita disambut terlebih dahulu dengan area taman terbuka di area depan. Ini fungsinya juga untuk ini kan karena di area Mojokerto ya, ini lumayan panas juga, sehingga kita berikan taman. Dan nanti dari taman ini dia fungsinya untuk menetralisir hawa-hawa panas. Oke, bener banget Mas Genta. Ini juga bisa kalau ditambahin tanaman-tanaman sendiri juga cocok ya Mas juga ya? cocok, dan ini terlebih lagi kan
los sampai ke atas Oh ini. iya ya, berarti Iya. untuk kanopinya itu hanya untuk di area carport. Iya, di area carport Untuk sama tamannya tetap dibuat outdoor. outdoor seperti itu. Keren Dan banget. ini juga tidak kita biarkan apa namanya Kosong terbuka gitu kosong ya. gitu aja, tapi juga di dalam sini juga ada saluran-saluran drainasenya juga, sehingga ketika nanti ada air yang masuk itu tidak menggenang di area sini, tidak Tidak becek lah. becek ya? Iya, betul sekali. Nah itu di area sini itu sudah ada drainasenya yang langsung menghubungkan ke selokan. Oke, mungkin ini aku aja yang ngerasa tuh gimana ya Mas Ginta. Hmm. Ini ada tamannya juga ngebuat suasana depan rumah ini kerasa lebih adem juga. Iya, nah ini kan anginnya ya, Iya. rasa ya anginnya seperti itu. Apalagi nanti kalau misal ditambahkan tanaman ya, mungkin pule atau pakis Brasil atau yang lain, itu tambah semakin sejuk hawanya. Gitu. Cocok banget nih Mas Ginta, beneran deh, keren banget. Terus di area sebelah sini itu juga kita tambahkan ada keran air yang nantinya fungsinya juga selain untuk menyiram tanaman. Nah barangkali dari pemiliknya nih mau bersih-bersih mobilnya, mencuci mobilnya, itu bisa dilakukan lewat sini. Oh iya ya, karena lokasinya juga tepat ada di depan rumah. Betul Atau mau sekali. masuk ke dalam rumah bisa cuci kaki tangan di sini Ya, gitu. betul sekali seperti itu. Nah, ini kita juga lengkapi dari area taman juga dapat 3 titik lampu ya. Yang di area kapas sudah ada 3, yang di sini ada 3 lampu juga. Dan sama-sama lampunya menyorot ke atas. Ini kalau malam hari kelihatan jauh lebih cantik Jauh ya lebih Mas ya. cantik, betul. Soalnya dari segala sisi cahayanya pun dapat. Mungkin nanti untuk videonya kita ambil yang Kita spill yang ya, bagian malam spill hari untuk ya. yang malam hari gimana. Oke, ayo lanjut. Nah di sini sebelum kita beranjak ke ruang tamu, nah ini kita ada material granit yang motifnya tuh menyerupai kayu. Ya, seperti Oh berarti ini granit motif kayu gitu ya? granit motif kayu seperti itu. Nah ini di sini kan pintu, nah pintu antara keramik dan pintu tuh hampir sama. Dari konsepnya itu sama, pintu kayu dan pelafon itu sama semua. Oh berarti untuk rumah ini tuh ada 3 ton warna ya Mas 3 ya? ton warna, putih, coklat, Dan abu. dan abu seperti itu. Berarti untuk pintu sama di bagian bawah teras ini senada ya Mas? Selain itu bagian atapnya juga senada ya? Juga senada juga gitu. Oke, untuk pintunya ini bahannya apa Mas? Kalau kelihatan tebal Iya. banget. Nah ini seperti yang kita lihat ya, ini kan ada serat-serat urat-urat dari kayu. Nah ini pasti dari teman-teman sudah tahu ya, bahwasanya kayu adalah kayu dari jati solid. Dan ini juga kita lengkapi dengan smart door lock yang tentunya lebih aman seperti itu, sehingga rumah ketika kita tinggal jauh-jauh hari ini kan kebetulan mendekati mudik nih. Iya, mendekati mudik. Seperti itu ketika kita perjalanan jauh, owner atau pemilik rumah tidak merasa Was-was iya. gitu. Terus untuk area pintu juga ini cantik banget, ada ukiran-ukirannya. Ada ya, Mas? ukiran batik bunga-bunga ya? batik. Bunga batik gitu. Batik seperti itu. Bener ini juga, apalagi sekarang kan juga rawan ya Mas ya. Untuk smart lock ini benar-benar rekomendasi. Rekomendasi. Oke Mas Gentang, kalau area ini area ruang tamu atau area multifungsi? Ya, jadi di area ini adalah area ruang tamu. Untuk luasannya ini sekitar 3x3, jadi cukup minimalis juga seperti itu. Jadi dari pemilik rumah pun juga tidak terlalu banyak tamu dari luar juga ya, tapi tetap kita sediakan ada tamu barangkali ada tetangga mau mampir ke rumah dari pemilik ini, jadi bisa di area sini. Oke, untuk area ruang tamu ini juga terasa bersinar ya Mas, atau bercahaya terang, lebih terang maksudnya. Betul sekali, seperti itu. Nah karena itu kita mengusung tema bukaan yang banyak, jadi kita di area sini kita berikan jendela yang menghadap langsung ke arah taman indoor seperti itu. Nah dari ruangan ini sendiri itu dari bangunan ini itu terbagi menjadi 3 section ya. Yang pertama area public, area semi private, dan area private seperti itu. Nah kita beranjak ke area sini Mbak. Nah, Sebelum itu untuk area atas ini bagian atas lampunya itu warna kuning
menyesuaikan dengan rumah ini atau ada kesannya tersendiri Mas? Mungkin biar rumah ini terkesan lebih hangat. Oh iya, mungkin kalau untuk pencahayaan pastinya iya, jadi agar supaya terkesan lebih hangat. Tapi kalau dari bentuk dari beberapa lampu-lampu di sini memang dari permintaan khusus dari owner sendiri ya. Jadi kita mengikuti, kita biasanya menyarankan seperti ini, tapi mungkin barangkali ada dari pemilik rumah juga punya referensi sendiri, nah itu juga bisa kita sesuaikan. Oke, baik. Setelah masuk ke ruang tamu, sekarang kita ada di area apa nih? Nah, kita sekarang penghubung antara, ya, jadi ini adalah area penghubung antara dapur dan ruang tamu. Oke. Nah, di area sini, nah ini Mbak Rara, ini kelihatan sangat ini sekali ya, isi sekali ya. Iya, sangat itu. adem. Adem gitu ya. Terus di sini juga kita berikan material berupa batu ya, batu kerikil seperti ini. Fungsinya juga sebagai pemecah ketika air hujan itu tidak sampai tampias kayak Mas. Bisa langsung diserap di daerah sebelah sini. Betul sekali, seperti itu. Seperti yang ada di depan, ini juga di sini juga ada drainasenya yang kita tanam di bawah ini. Oke, berarti selain di sini untuk proyek ini udara bisa keluar masuk secara bebas, juga banyak penghijauannya juga ya? Iya, Mas? banyak penghijauan juga seperti itu. Dan di sini juga kita tidak biarkan den ini kita lihat polos, kita berikan batu alam seperti itu. Oke, ini juga penataannya super bagus loh Mas. Kita nggak full batu alam semua, tapi cuma sebagian, jadi kelihatannya itu lebih sederhana dan lebih estetik sesuai sama konsep rumah ini. Iya betul sekali, dan juga di sini kita berikan batu alam itu sebagai focal point ya, atau ketika kita lihat di area sini maka mata yang tertuju pasti langsung ke area ini. Soalnya tadi awal kali aku datang, aku tuh langsung notice kayak, wah keren banget untuk taman indoornya ini, sederhana tapi benar-benar keren. Iya betul sekali. Di sebelah taman indoor ini ada apa Mas? Nah di sebelah taman indoor ini kita ada ruang laundry sekaligus dengan ruang untuk jemur juga, pakai jemur pakaian seperti itu. Nah di sini banyak sekali, karena banyak sekali bukaan ya, jadi otomatis area ini juga lebih proper untuk ketika kita menjemur pakaian, jadi lebih cepat kering seperti itu. Oke, soalnya juga ini areanya termasuk di bagian semi outdoor ya Mas ya? Betul. Jadi kalau jemur baju pun nggak perlu sampai dibawa ke belakang atau depan rumah, karena di bagian atas untuk taman semi outdoor ini juga udah kebuka ya Mas? Sudah terbuka seperti itu. Jadi air hujan juga bisa masuk ke area sini. Nah ini kita berikan permen roster seperti yang nantinya kita lihat di lantai 2. Ini hampir sama konsepnya seperti di lantai 2. Oh, berarti di lantai 2 juga ada ya Mas? Juga ada nantinya gitu. Jadi ini sama semua, ini dengan roster ukuran 10 kali 20 seperti itu. Oke, berarti tadi setelah masuk ke dalam ruang tamu udah ada taman semi outdoor ini, juga ada laundry room. Selain itu ini ada. Nah ini di sini ada area dapur. Nah di sini cukup luas, cukup lega sekali. Jadi memang dari pemilik rumah ini kan memang betul-betul ingin menyiapkan rumah yang benar-benar nantinya untuk jangka panjang, long lasting lah intinya. Biar tidak lekang oleh waktu juga ya Mas? Iya betul sekali. Dan ketika ini sudah kita persiapkan, biasanya kan ibu-ibu atau ciwi-ciwi ini biasanya kan lebih suka di area ini. Jadi kita juga berikan luasan yang cukup lega sekali, jadi bisa memasak dengan leluasa. Terus untuk area dapur ini juga kerasa lebih dingin daripada daerah-daerah yang lain atau area-area lain di rumah ini. Nah betul sekali, karena seperti yang kita lihat di area sini, ini kita juga berikan bukaan lagi seperti itu. Nah ini karena angin itu berembus dari arah selatan ke utara, sehingga angin lebih banyak di arah selatan seperti ini, jadi anginnya juga ya ada sirkulasi di sini seperti itu. Oke, juga berti dari keluar masuknya udara itu di bagian dapur ini semuanya dapat ya Mas ya? Iya, semua dapat. Dari depan, belakang, dari samping. dapat, samping, semua dapat seperti itu. Oke, untuk area dapur juga ini ukurannya cukup luas ya Mas kita ya? Cukup luas sekali. Cukup luas, tinggal kasih pasang kabinet, kitchen set yang lucu-lucu, cantik-cantik, terus ditambah meja makan buat disantap bareng keluarga. Iya, betul sekali. Dan tentu pastinya kalau furniture ada di OSJ Furniture. Nah, kita sekarang masuk di ruang kamar tidur untuk tamu. Ya, jadi tetap kita manjakan dengan bukaan yang lebar sekali.
Yang langsung nyambung sama carport ya. Langsung nyambung sama carport, dan luasannya pun juga sama di 3x3 seperti itu. Oke, ini menjadi ruang tidur tamu karena yang paling luar ini Mas. Maksudnya nggak terlalu masuk ke dalam area privasi rumah. Iya, betul sekali. Dan di samping dari kamar tidur tamu ini juga kita berikan kamar mandi luar. Oh iya, nggak jauh-jauh ya Mas. Iya, ya, nggak tentunya. jauh-jauh seperti itu. Basah dari sini aja. Oh, sampai sini aja. Oh iya, kalau ini sama ya desainnya. Sama. Jadi juga sudah ada water heater lengkap dengan shower dan kloset duduknya. Senada sama konsep rumah ini ya Mas Iya, Pinta. betul sekali. Nah, ini sengaja kita buat turun agar supaya memang dari kamar mandi ke area ruang utama ini kita buat adanya leveling lah, seperti Oke, itu. biar terasa ada perbedaan. Rasa ada gitu ya? perbedaan ruangan yang cukup signifikan seperti itu. Oke. Nah, Sekarang kita kan tadi udah review lantai 1 full ya Mas, dari Iya. depan sampai dari belakang. Gimana kalau sekarang kita naik ke lantai 2? oh boleh, silakan. Ayo kita lanjutkan dulu. Sebelum kita review di lantai 2 Mas Dinta, Iya. mungkin bisa dibantu jelasin untuk area tangganya ini dari railing sampai kacanya. Jadi untuk railing itu tentu saja sama ya seperti di beberapa spot area ya, di beberapa project dan beberapa spot area terusnya di bangunan ini yang nantinya ada di lantai 2 juga sama. Untuk kaca nanti kita menggunakan kaca temper ya. Lalu untuk keramiknya ini kita menggunakan keramik granit dengan ada step nosing di area sini yang tentu saja menambah keamanan sehingga tidak mudah tergelincir atau Tidak licin slip lah, ya Mas tidak ya. slip seperti Terus ini itu. di bagian anak tangganya juga per belapak lipatan itu juga ada lampu sorotnya ya? Iya, benar sekali. Jadi ini juga kita berikan lampu sorot agar supaya ada pencahayaan lah di area sini seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di Boleh? atas ya Mas Dinta. Boleh. Ya, ini area lantai 2 dari bangunan ini, Mbak Rara. Jadi di sini ini adalah area ruang santai ya, ruang santai. Kalau yang di bawah tadi, seperti yang kita sampaikan tadi ya, itu adalah ruang keluarga, dia menyatu dengan ruang tamu. Jadi di area lantai 2 ini terdiri dari 2 kamar tidur ya, 1 kamar tidur anak dan ada 1 kamar tidur utama. Lalu di sini itu ada kamar mandi yang di luar seperti itu. Oke, kita spill untuk yang kamar tidur utama dulu Boleh. ya Mas ya. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Jadi untuk luas areanya ini berkisar antara 5x3 ya atau 15 meter persegi, lengkap dengan kamar tidur dalamnya. Kamar mandi dalam Ya, Mas Dinta. kamar mandi dalam. Oh, untuk kamar mandi yang ini agak beda dari yang lain Iya. karena pintunya geser ya Mas. Iya, jadi kita memang memanfaatkan ruangan semaksimal mungkin. Jadi kita gunakan pintu geser atau bisa kita sebut pintu sliding seperti itu. Iya. Terus di sini- selain ada kamar tidur sama kamar mandi ada apa lagi Mas di Nah, di area sini ini kita ada balkon mini ya, balkon mini yang view-nya itu dia menghadap ke arah samping dari rumah? koridor bangunan ini seperti itu. Dan di bawah, nah ini kita bisa lihat taman-taman yang ada di lantai 1. Oke, ada taman indoornya kelihatan ya Mas. Taman ya? ini kelihatan dan kita juga bisa sedikit mengintip ya aktivitas yang di lantai 1. Oke, ini Seperti juga itu. bisa dilihat dari sini ya kalau ada tamu ya Mas. Bisa, Bisa, lihat ke bisa arah dari sini. pintu utama yang dari depan. Ya, bisa melihat asalkan di area sana tidak ada gordennya Iya, tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya, seperti itu. Kita kan udah spill untuk kamar tidur utama ya Mas Sinta ya. Kalau kamar tidur anaknya itu kira-kira ukurannya berapa? Kamar tidur anak ukurannya simple ya, ukuran minimalis itu di 3x3. Oh, standar ya Mas. Standar ya. Nah, ini. Tapi meskipun begitu Mbak Rara, jadi luasan dari kamar tidur ini sudah cukup lega sekali. Ya, untuk kamar tidur anak ini juga terhitung cukup luas Mas. Cukup luas seperti itu, dan ini juga kita lengkapi dengan jendela. Ya, jendela bisa dibuka seperti ini dan ada permainan jendela mati seperti itu. Jadi view yang ada di depan ini adalah view yang kita menghadap ke arah persawahan seperti itu.
Bener. Ini kalau dari luar kelihatannya jendelanya besar-besar, tinggi-tinggi. Ternyata ini jendela mati ya mas? Iya, jendela mati. Yang bisa dibuka cuma Satu tinggal saja. Oke, untuk area atasnya ini pakai lampu apa mas? Ini kita pakai lampu downlight ya. Jadi kita berikan warna white ya, warna white seperti itu sehingga tidak terlalu mencolok ya dan tidak terlalu membuat kita, kan kadang-kala ada ya lampu yang membuat kita pusing atau apa, karena dari segi looks pencahayaannya mungkin terlalu terang atau gimana. Ini kita menggunakan warna yang standar dan watt yang juga standar sehingga tidak membuat bikin mata pusing atau apa seperti itu. Soalnya ini juga ngerasa ruangan lebih nyaman ya mas dengan lampu yang tidak terlalu terang. Iya, betul sekali. Berarti di lantai 2-nya ada 2 kamar tidur ya mas? Sama ada 1 kamar mandi. Nah sebelum itu kita beranjak kamar mandi. Nah di sini ada material dari pintu baja fortress. Jadi di sini ketika kita menggunakan pintu baja ini ya Mbak Rara, jadi ini lebih aman terhadap muai maupun susutnya seperti itu kan. Biasanya kalau kayu kalau lagi dingin itu biasanya kan menyusut, kalau lagi panas itu memuai seperti itu. Jadi kalau ini sudah aman dan ini juga cukup kuat sekali dan harganya pun jauh berbeda dengan pintu kayu, relatif lebih terjangkau ya. Iya, terjangkau dan menurut aku juga lebih estetik juga lebih ya estetik. mas. Dan ini kan juga sama ini. Iya, cocok sama konsep rumah ini. Konsep rumah saya. Kalau dilihat dari semua proyek EJA kontraktor rata-rata menggunakan pintu yang sama ya mas? Iya, rata-rata kita menggunakan pintu-pintu yang sama dan motifnya juga ini kita ada berbagai macam motif sih sebenarnya, tergantung selera dari owner daripada rumahnya seperti Sesuai itu. permintaan. Sesuai dari permintaan owner. ya, seperti itu. Nah, kita beranjak ke kamar mandi yang di luar ya. Ini kita dari beberapa kamar mandi yang ada di sini, ini sudah lengkap dengan water heaternya, Mbak Rara. Jadi misal cuacanya lagi dingin, kita bisa menghangatkan diri di kamar mandi ini. Benar, soalnya rata-rata kalau dilihat di kamar mandi ini 3 kamar mandi ya totalnya. Iya, 3 kamar mandi. Itu semua sudah menggunakan water heater semua. Iya, betul sekali, sudah menggunakan water heater seperti itu. Terus untuk model dari kamar mandinya untuk satu rumah ini hampir sama ya mas ya? Iya, kurang lebih konsepnya hampir sama, menggunakan warna-warna tone gelap, krem gelap seperti itu. Kita samakan dengan area tangga juga. Oke, lebih mudah dibersihkan juga kan Iya. kalau di area kamar mandi, nggak terlalu terlihat mencolok. Colok, iya betul sekali. Ini juga ada rooftop atau balkon ini mas? Ini kita biasa sebut balkon. Balkon. Jadi di area balkon ini, nah ini kita bisa melihat secara leluasa ya view yang ada di depan kita seperti ini. Ini kalau masih belum ada perumahan-perumahan di depan ini masih kelihatan asri sekali. Iya, ini dari sini juga kelihatan ada Gunung Penanggungan, sayangnya lagi ketutupan Oh awan. iya betul sekali. Itu lagi cuacanya lagi hujan seperti di area Iya, sana. kayaknya di area atas lagi hujan. Terus untuk area balkon ini, untuk railingnya sama kayak yang di tangga ya? Mas? Oh iya kasirnya sama. juga. Ini kita menggunakan dari stainless, kita lapis dengan chrome ya. Dan di sini juga pengamannya ini ada dari kaca temper. Tebel ya mas? Tebal sekali. Ini sekitar 8 mili untuk kaca. Jadi lebih aman untuk anak-anak kecil ya biasanya yang Ini suka kayak main biasanya sini. ada di mall juga ya mas? Iya betul sekali. Tapi kalau di mall biasanya lebih besar. Iya, lebih tebel juga. Lebih tebal itu. Untuk area balkon ini juga ada ini ya mas ya? Ada Iya, roster. ada kita permanen roster. Ini kita menambah estetika, menambah karakter dari fasad bangunannya aja seperti itu. Berarti untuk area fasad tampak depan rumah ini, area balkon, untuk area atas itu sama ya kayak di bagian bawahnya? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Iya, ini itu di awal sama dengan area yang di lantai 1, sehingga tidak ada hal yang kontrasnya terlalu berlebihan. Oke, semua di sini terlihat cukup dan estetik. Iya. Tidak terlalu yang mencolok, tidak terlalu yang sederhana banget. Jadi semua itu udah ada porsinya masing-masing. Sudah ada porsinya masing-masing. Oke Sobat USJ, jadi itu tadi adalah review singkat kita untuk proyek Bapak Rika yang di Mojokerto ya Mas Kinta ya? Iya, betul sekali. Buat Sobat USJ yang mau bangun rumah atau renovasi rumah bisa langsung hubungi CP-nya USJ Kontraktor di bawah sini, atau mau buat desain bisa langsung lihat di Instagramnya USJ Studio di bawah sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya hanya di YouTube USJ Kontraktor.